Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Fauziah Syabani dengan NIM 12120101072 dari kelas MPI 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Mamluk. Nah, materi pertama itu tentang kelahiran dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk itu terbentuk karena para pemimpin dari dinasti Ayyubiyah. Jadi pada waktu itu ada sekelompok orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh dinasti Ayyubiyah. Para budak itu tuh berasal dari suku Kipchak Rusia Selatan yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki. Nah, para budak ini tuh dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh yang kemudian ditempatkan di suatu tempat yang kecil di Pulau Raudoh yang terdapat di tepi Sungai Nil. Nah, di tempat ini tuh terdapat pusat pendidikan, senjata, terus juga latihan kemiliteran. Nah, mereka tuh di sana disuruh melatih membaca, menulis, kemudian juga mempelajari pengetahuan keagamaan dan juga pengetahuan kemiliteran. Namun gak disangka dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka itu diangkat menjadi pengawal pimpinan dinasti Ayyubiyah karena mereka itu memiliki kemahiran dalam bidang kemiliteran. Karena kemampuan mereka itu terus meningkat, akhirnya mereka ada yang diangkat menjadi pasukan pengawal, bahkan juga ada dari mereka itu menjadi pasukan kesultanan. Nah, pada saat itu para budak dan pasukan Mamluk lainnya itu mereka pergi melakukan perang melawan pasukan salib di bawah pimpinan Louis IX dari Jerman. Nah, Sultan Malik As-Saleh dia itu terbunuh pada saat melawan perang salib. Dan ada satu perempuan yang mengetahui tentang terbunuhnya Malik As-Saleh. Namun perempuan itu gak ngasih tahu ke pasukan lain. Kenapa dia gak ngasih tahu? Soalnya takut pasukan lain tuh malah gak bersemangat dalam melawan perang salib ini gitu. Nah, perempuan ini tuh adalah istri dari Sultan Malik As-Saleh, yaitu Syajarah Ad-Dur. Nah, pas tahu Sultan Malik As-Saleh terbunuh, Syajarah Ad-Dur itu buru-burulah menghubungi anaknya yang bernama Turansyah. Nah, Turansyah itu kebetulan lagi ada di Syria. Pas dipanggil, Turansyah buru-burulah pergi ke Mesir dan dia itu langsung menggantikan posisi ayahnya. Akhirnya Turansyah berhasil memenangkan perang melawan pasukan salib dan akhirnya Turansyah diangkat menjadi penguasa pada saat itu. Nah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena persoalan politik, akhirnya Syajarah Ad-Dur dan pasukan Mamluk lainnya itu merencanakan kudeta terhadap Turansyah, yaitu mereka akan membunuh Turansyah. Kenapa Turansyah dibunuh? Karena dia itu kurang memberikan perhatian terhadap tentara-tentara dinasti Mamluk dan golongan Mamluk ini merasa terancam karena Turansyah ini lebih dekat dengan suku Kurdi. Suku Kurdi itu adalah orang yang sekelompok orang yang mendukung Sultan Al-Kamil pada waktu itu. Nah, setelah Turansyah mati terbunuh, otomatis kan tidak ada penguasa pada saat itu. Maka naiklah tahta Syajarah Ad-Dur sebagai pimpinan kekuasaan. Namun kekuasaan tersebut tidak berlangsung lama, sekitar hanya 3 bulan. Karena Syajarah Ad-Dur mendapat teguran dari pimpinan Abbasiyah bahwasanya pemimpin itu harus dari kalangan laki-laki. Dan akhirnya Syajarah Ad-Dur menikah dengan Izzuddin Aibak. Izzuddin Aibak adalah salah seorang ternama dari dinasti Mamluk ini. Nah, otomatis kekuasaan pimpinan itu pindah ke Izzuddin Aibak. Namun kaum Mamluk dan Aibak ini masih ragu dalam pimpinan kekuasaan ini karena masih ada keturunan dari Sultan dinasti Ayyubiyah, yaitu Ashraf Musa yang masih berusia 10 tahun. Lalu diangkatlah Ashraf Musa sebagai pimpinan kekuasaan, tapi hanya sementara. Nah, tak berselang lama, akhirnya Izzuddin Aibak membunuh Ashraf Musa
dan memproklamasikan dirinya sebagai penguasa Sultan dinasti Mamluk. Dan inilah akhir dari kekuasaan dinasti Ayyubiyah dan awal dari kekuasaan dinasti Mamluk. Nah, selanjutnya tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan. Pertempuran antara tentara Mamluk dengan tentara Mongol yang terjadi di perbatasan Surya pada tahun 1260 Masehi yang dikenal dengan Ainul Jalut. Nah, kemenangan yang tentara Mamluk peroleh itu atas tentara Mongol juga, yang menjadi salah satu modal besar bagi dinasti Mamluk untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Karena setelah pertempuran Ainul Jalut ini, banyak dinasti kecil yang mengingkari janji setia kepada dinasti Mamluk. Nah, yang kedua itu dalam bidang militer. Bentuk pemerintahan dinasti Mamluk itu kan oligarki militer, yaitu di mana dipilih seorang di antara para Mamluk yang paling kuat. Jadi bukan dipilih berdasarkan garis keturunan. Nah, karena kekuatan dalam militer inilah akhirnya dinasti Mamluk ini tidak pernah mengalami kekalahan dari tentara Mongol selama 3 tahun. Nah, yang ketiga itu dalam bidang ekonomi. Hubungan perekonomian yang baik itu membuat keuangan negara maju dan stabil. Dan dengan stabilnya ekonomi, maka perhatian ke arah perkembangan ilmu pengetahuan akan semakin mendapat perhatian yang serius pula. Di samping itu, hasil pertanian ini menjadi meningkat karena Baibars memberi kebebasan kepada para petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung tanpa dimonopoli pemerintahan. Maka dari itulah para petani pun berlomba-lomba meningkatkan hasil panen pada saat giliran mereka agar dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Mesir. Nah, yang keempat dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mamluk itu disebabkan oleh jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Karena di Mesir, para ilmuwan ini mendapat perlindungan dan kehidupan yang aman. Dengan kehidupan yang tenang, itu kan membuat mereka dapat fokus kembali untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nah, di antara ilmu pengetahuan dari dinasti Mamluk ini ada ilmu sejarah, kedokteran, farmasi, serta dalam bidang ilmu keagamaan yang sampai saat ini masih kita gunakan ketika kita belajar. Nah, yang kelima itu dalam bidang seni dan budaya. Dalam bidang seni dan budaya, dinasti Mamluk ini berhasil menghasilkan perkembangan seni dan budaya ini secara cepat dengan prestasi-prestasinya seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dari logam. Nah, selanjutnya itu kemunduran dinasti Mamluk. Nah, kemunduran dinasti Mamluk ini terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Para sultan dari Mamluk Burji ini mereka tidak memiliki pengetahuan tentang cara mengatur roda kepemerintahan yang baik. Nah, kenyataan ini tuh udah menjadi awal dinasti Mamluk ini melemah. Contohnya Barbasi, dia melarang mengimpor rempah-rempah dari India yang akibatnya harga rempah-rempah itu menjadi mahal. Kemudian juga ia memonopolikan pabrik gula dan juga melarang kaum wanita itu keluar rumah dan memecat orang-orang non-muslim dari pegawai pemerintahan. Banyak penguasa Mamluk Burji yang memiliki moral rendah dan tidak menyukai pengetahuan. Akibatnya mereka itu terbiasa dengan hidup mewah dan berfoya-foya, yang menyebabkan harga pajak itu menjadi naik. Padahal kan pajak itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membiayai pemerintah, terus membayar pegawai, dan juga menghiasi istana-istana dengan perhiasan. Nah, karena harga pajak itu meningkat, maka rakyat pun menjadi sengsara dan rakyat ini pun hilang kepercayaan kepada para sultan. Yang kedua itu faktor eksternal. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini yang mengakhiri dinasti Mamluk di Mesir. Datangnya kekuatan tersebut itu diperparah dengan bergolaknya daerah kekuasaan Mamluk di Syria. Kemudian kekuatan Turki Utsmani yang masuk ke Syria itu berasal dari Anatolia yang memberikan perlawanan yang berarti terhadap pasukan Mamluk.
Nah, dari Syria, tentara Utsmani ini pergi ke Mesir. Pada waktu itu yang menjadi sultan di Mesir itu adalah Tumambay. Nah, kemudian tentara Utsmani dan pasukan Mamluk itu berhadapan di kota Kairo pada tanggal 28 Zulhijjah 923 Hijriah. Nah, pada saat itu kondisi pasukan Mamluk itu tidak bisa mengimbangi dengan pasukan Turki Utsmani. Sehari setelah itu, besoknya gitu Sultan Salim itu dengan mudahnya masuk ke Kairo. Nah, disitulah orang-orang Mamluk ini mereka menyerah dan menyatakan kalah. Dan Tumambay yang berkuasa pada saat itu juga akhirnya terbunuh pada bulan Rabiul Awal 923 Hijriah. Dan demikian berakhirlah masa pemerintahan dinasti Mamluk. Dan Kairo yang tadinya itu menjadi ibu kota kerajaan sekarang hanya tidak lebih dari sebuah kota provinsi dari kerajaan Turki Utsmani.